Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah dari kelas Indralaya Sirek 5C akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web pada perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dalam video ini akan dibahas yang pertama, yaitu kasus sederhana dari rencana proyek pengembangan sistem informasi yang menjelaskan organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek tersebut. Kemudian kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi, yang pertama yaitu materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Yang pertama, kita bahas sekilas mengenai rancangan aktivitas kerja proyek melalui diagram WBS, yang mana ini nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan estimasi anggaran proyek. Berikut ini adalah diagram WBS-nya, yaitu ada 5 proses di sini, yaitu investigasi awal, analisis, perancangan dan desain, konstruksi, dan implementasi. Investigasi awal, analisis, yang terdiri dari analisis masalah, kebutuhan, dan keputusan. Kemudian perancangan dan desain, konstruksi, dan yang terakhir implementasi. Selanjutnya, pokok utama bahasan kita yaitu organisasi tata kelola proyek. Dalam pengembangan proyek ini dipimpin oleh seorang project leader yang merupakan project manager utama dari pengembangan proyek ini yang mengawasi dan mengatur dalam pengembangan proyek ini. Yang pertama yaitu di sini ada manajer pada tahap investigasi awal, di sini ada staf dan tenaga ahli. Untuk staf yaitu ada staf administrasi atau dokumenter dan tenaga ahlinya analis sistem. Kemudian pada tahap analisis yaitu ada staf administrasi atau dokumenter dan tenaga ahli ada analis sistem. Kemudian pada tahap perancangan dan desain, di sini ada staf administrasi dan dokumenter dan tenaga ahlinya yaitu analis sistem, programmer, UI UX designer, dan database designer. Kemudian pada tahap konstruksi yaitu ada staf administrasi atau dokumenter dan tenaga ahlinya yaitu programmer. Kemudian pada tahap terakhir yaitu implementasi, ada staf administrasi atau dokumenter, kemudian staf supporting, dan tenaga ahlinya yaitu analis sistem dan programmer. Selanjutnya, tabel estimasi anggaran proyek. Berikut ini adalah tabel estimasi anggaran proyek. Untuk tabel estimasi anggaran proyek ini, total anggaran diperkirakan mencapai 13.650.000 dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada proses wawancara dengan admin perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi guna untuk mengumpulkan data. Di sini SDM-nya ada analis sistem dan staf administrasi atau dokumenter dengan alat yang dibutuhkan itu alat perekam dan satu paket ATK dengan biaya transportasi yaitu dengan motor pribadi. Jadi untuk transportasi yang dibiayai di sini adalah biaya bensinnya. Jadi total keseluruhannya yaitu 250.000 ditambah 150.000. Kemudian proses observasi tempat perpustakaan SMA N2 Muara Kelingi ini juga berguna untuk pengumpulan data yang mana SDM di sini yang diperlukan yaitu analis sistem dan staf administrasi atau dokumenter dengan alat yang diperlukan yaitu kamera dan ATK dan membutuhkan alat transportasi. Jadi total keseluruhan untuk proses observasi yaitu 350.000 ditambah 50.000. Kemudian untuk analisis masalah di sini SDM yang diperlukan yaitu analis sistem dan staf administrasi. Jadi untuk total keseluruhan biaya yang diperlukan untuk analisis masalah yaitu 200.000 ditambah 50.000. Kemudian untuk analisis kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan yaitu analis sistem dan staf administrasi atau dokumenter. Untuk total keseluruhannya yaitu 300.000 ditambah 50.000. Kemudian proses analisis keputusan yaitu SDM-nya analisis sistem dan staf administrasi atau dokumenter. Untuk total biayanya di sini yaitu 200.000 ditambah 50.000. Kemudian kita masuk pada tahap perancangan dan desain, yaitu pada proses merancang prosedur atau proses yang akan dijalankan yaitu
SDM-nya ada analis sistem dengan peralatan yang diperlukan yaitu 1 unit komputer dan Microsoft Visio. Komputer di sini diasumsikan sudah ada, dan Microsoft Visio untuk pengadaannya yaitu membutuhkan dana 250.000. Microsoft Visio ini digunakan untuk pembuatan diagram seperti DFD, ERD, dan diagram lainnya. Jadi total biaya untuk merancang prosedur di sini membutuhkan biaya 300.000 ditambah 250.000. Selanjutnya, merancang database pada website perpustakaan SMAN 2 Muara Kelingi. SDM-nya yaitu analis sistem dan database designer yang membutuhkan alat 1 unit komputer dan software design. Untuk pengadaan software design itu membutuhkan biaya 100.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk proses perancangan database yaitu 100.000 ditambah 250.000. Selanjutnya, merancang interface pada website yang dilakukan oleh analis sistem dan UX designer. Di sini alat yang dibutuhkan komputer dan software design. Jadi untuk total yang dibutuhkan untuk proses perancangan interface yaitu 400.000 ditambah 600.000. Selanjutnya yaitu membuat dokumentasi hasil akhir perancangan desain web dan desain webnya yaitu SDM-nya staf administrasi atau dokumenter dengan total biaya untuk dokumentasi ini yaitu 100.000. Kemudian kita lanjut pada proses keempat, yaitu konstruksi. Di sini yang pertama yaitu membuat database website perpustakaan, SDM-nya programmer, dengan alat yang dibutuhkan software license dan 1 unit komputer. Untuk pengadaan software license yaitu sekitar 4 juta, jadi total biaya yang diperlukan di sini yaitu 4.300.000. Selanjutnya, membuat interface dilakukan oleh programmer dengan alat yang dibutuhkan software license dan komputer dengan total biaya 750.000. Dan membuat coding proses sistem website pada perpustakaan ini yaitu dikerjakan oleh SDM-nya programmer dengan alat software license dan komputer dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai 1.200.000. Kemudian melakukan proses hosting website yang dilakukan oleh programmer dengan alat yang dibutuhkan di sini 1 unit komputer yang sudah ada dan paling penting di sini itu domain hosting. Untuk pengadaan domain hosting ini perkiraan biayanya itu 300.000, jadi total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan hosting ini yaitu 500.000. Selanjutnya, uji coba website perpustakaan yang dilakukan oleh programmer dengan total biaya yang dikeluarkan 200.000 dan pembuatan dokumen instalasi dan konfigurasi web perpustakaan ini dilakukan oleh staf administrasi dengan total biaya yang dikeluarkan yaitu 100.000. Selanjutnya, kita lanjut kepada tahap implementasi. Pada tahap implementasi yang pertama dilakukan yaitu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem informasi yang dilakukan oleh staf supporting dengan membutuhkan biaya transportasi di sini yaitu untuk biaya bensinnya. Jadi total anggaran untuk pengadaan perangkat yaitu 300.000. Selanjutnya, instalasi sistem informasi website perpustakaan yang dilakukan oleh seorang programmer. Di sini alat yang dibutuhkan yaitu software pendukung untuk pengadaannya yaitu 1.500.000 dengan biaya transportasinya 50.000. Jadi untuk instalasi sistem informasi ini membutuhkan biaya 1.650.000. Selanjutnya, tahap training kepada end user, yang mana SDM yang dibutuhkan di sini yaitu staff supporting dan programmer yang masing-masing membutuhkan biaya transportasi. Jadi untuk total di sini yang dikeluarkan yaitu 100.000 ditambah 150.000. Selanjutnya yaitu penyerahan sistem sepenuhnya kepada perpustakaan SMAN 2 Muara Kelingi. Untuk penyerahan sistem secara sepenuhnya ini dilakukan oleh project manager. Di sini untuk biaya honor itu 100.000 dan membutuhkan biaya transportasi. Jadi untuk total biaya di sini yaitu 150.000. Kemudian dilakukanlah rapat evaluasi proyek yang mana SDM yang diperlukan di sini yaitu seluruh personil yang membantu dalam pengembangan sistem informasi website ini. Jadi untuk project manager itu ada 100.000, analis sistem 50.000, programmer 50.000, staff supporting 100.000, staff administrasi atau dokumenter 50.000, UI UX designer 50.000, dan database designernya 50.000. Kemudian proses terakhir yaitu membuat dokumentasi implementasi website sistem informasi perpustakaan SMAN 2 Muara Kelingi yang dilakukan oleh staf administrasi atau dokumenter dengan total biaya 150.000. Jadi totalnya yaitu mencapai 13.650.000.
Dari perkiraan lamanya hari kerja ini, dapat kita buat bagan balu aktivitas kerjanya sebagai berikut. Jadi, untuk pengerjaan dari proses pertama hingga proses terakhir itu, dari estimasi anggaran biayanya diperkirakan mencapai selama 49 hari kerja. Selanjutnya, kita bahas poin soal UTS yang kedua, yaitu yang pertama kita bahas kesimpulan dari materi penyebab atau masalah kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan pada sistem informasi muncul karena beberapa faktor, seperti banyaknya timbul permasalahan pada sistem lama, contoh tidak efisien dalam operasi, kesalahan proses atau hasil, dan manfaat yang diperoleh berkurang. Adanya perkembangan organisasi, meliputi kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diolah meningkat, dan adanya perubahan prosedur. Kemudian adanya instruksi yang berubah, yang berasal dari dalam atau pimpinan, dan yang berasal dari luar organisasi, seperti peraturan pemerintah, serta adanya perkembangan teknologi. Kebijakan sistem, kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada, yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem yang lama memiliki kelemahan atau masalah. Penyebab dari kegagalan suatu pengembangan sistem informasi juga didasarkan oleh beberapa faktor, yakni organisasi proyek yang dibentuk tidak optimal, metode yang digunakan tidak efektif, training dan pengawasan yang minim, prosedur dan aturan yang berantakan, perencanaan dan implementasi yang dinilai tergesa-gesa dan tidak sesuai, dan juga dukungan eksekutif yang tidak maksimal atau kurang. Kesuksesan manajemen proyek dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor manusia yang berperan sebagai aktor pengembang sistem, kemudian faktor masalah merupakan apa saja yang perlu diselesaikan dalam pengembangan sistem, serta faktor proses yang merupakan bagaimana aktivitas pengembangan sistem tersebut dibangun. Selanjutnya kita bahas kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan sistem informasi membutuhkan perencanaan proyek sebagai pegangan, sarana komunikasi, dan fungsi pengendalian agar proyek dapat berjalan dengan baik dan optimal. Perencanaan proyek dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perencanaan strategis sebagai polis untuk mencapai sasaran dan tujuan, dan perencanaan operasional yang menjabarkan detail perencanaan strategi yang terdiri dari perencanaan lingkup kerja, perencanaan organisasi proyek, perencanaan jadwal kegiatan, anggaran, dan proyek kebutuhan tenaga kerja. Kunci dari rencana ini adalah memecah aktivitas ke dalam sebuah bagian yang kecil. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pengembangan proyek ini seperti Work Breakout Structure atau WBS, Project Network Diagram, Gantt chart, dan yang lainnya. Mengambil contoh WBS, WBS menggambarkan aktivitas proyek dalam bentuk visual guna membentuk perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. WBS lebih direkomendasikan sebab WBS dapat mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan suatu proyek, menemukan sesuatu yang sifatnya argen, menanggulangi penyimpangan, dan berguna sebagai alat kontrol dalam pengembangan proyek. Penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi, di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Contoh metode pengembangan sistem informasi yang dapat kita gunakan diantaranya ada SDLC, RAT, FAST, Spiral, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi dan perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Untuk itu, perlu dibuat estimasi anggaran proyek. Estimasi anggaran proyek ini merupakan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun proyek berdasarkan data biaya awal yang didefinisikan dengan baik dan berdasarkan pedoman aturan yang berlaku. Penyusunan estimasi anggaran proyek ini berguna untuk mencegah kegagalan suatu proyek. Jika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan estimasi anggaran proyek, maka proyek tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan anggaran proyek sangat penting dilakukan sebelum proyek dibangun. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.